Yang bersyukur boleh memasuki awal bulan yang baru dengan berkat yang baru. Yang bersyukur setengah tahun Tuhan sudah sertai kita. Setengah tahun ke belakang Tuhan yang sama juga tolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yes. Mari kita katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, kami percaya ya Tuhan. Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kami mau katakan kepada Tuhan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Biar wanita pujikan dari awal, katakan yes. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa Ya Tuhan, kepadamu, Kau tandu keselamatanku. yang biar bersama dengan saya katakan, Kau berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari bersama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan tujuan hidup kami, tujuan hati kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang mau mengasihi Tuhan katakan dari awal, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ora para segala bala-bala hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ora bala segala bala-bala, ora bala segala bala-bala po. Haleluya. Ora para segala bala-bala. Hera papa para segala bala-bala. Ora para segala bala-bala. Ora para segala bala-bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hera para segala bala-bala. Kami bersyukur memasuki bulan yang baru. Kami bersyukur memasuki berkat yang baru. Kami bersyukur memulai hari kami dengan Tuhan. Terima kasih buat 6 bulan yang Tuhan telah sertai kami. Masih ada 6 bulan lagi yang Tuhan akan sertai langkah kaki kami. Ora bala segala bala kami bersyukur. Haleluya. Mari masing-masing dengan Tuhan. Mari masing-masing dengan Tuhan. Seperti Musa berhadapan dengan Allah-Nya, demikian kita dengan Allah kita pada malam hari ini. Ora bala segala bala. Hera bala segala bala. Hera bala segala bala. Ora bala pengurapan-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk terus melalui hari-hari kami. Ora bala segala bala. Bebaskan kami daripada apa tidak kami sadari ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kami
kita yang berada di menara doa, naik ke gunung Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, yang menjauhkan dirinya dari penipuan, yang menjauhkan dirinya dari sumpah palsu, yang menjauhkan dirinya dari kejahatan. Itulah yang boleh naik ke gunung Tuhan. Ora para segala bala 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 bala. Dengan hati tulus dan ikhlas ya Tuhan, kami mau mengaji-Mu dengan segenap hati. Kami tidak bisa dihalangi dengan kesibukan kami. Kami tidak bisa dihalangi dengan masalah kami. Kami tidak bisa dihalangi oleh persoalan kami. Sebab bagi kami yang adalah satu-satunya Allah, Allah yang akbar, Allah yang esa. Ora para segala bala 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 bala. Penyembahan yang harus di hadapan-Mu ya Tuhan, sebuah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah atas gereja tempat ini. Kami percaya ora para segala bala trigger kegerakan anak-anak muda akan dimulai pada tanggal 3 sampai 5 dari Indonesia, dari Jakarta, dari SICC, melanda Indonesia, melanda dunia. Everyone for Jesus, everyone for Jesus. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Siapkan diri kami untuk menerima penuaian tahap kedua ya Tuhan. Siapkan gereja untuk menerima penuaian tahap kedua ya Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Katakan sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Para wanita yang mengasihi Tuhan, pujikan pujian ini dari awal. Wanita katakan, ora para segala. Pria bersama dengan saya katakan, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari bersama-sama katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setia
kami membangun manusia rohani kami ya Tuhan. Ora bala sekala bala 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 bala. Ora bala sekala bala 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 bala. Ora bala bala sekala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Ora papa 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 bala sekala bala 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 bala. Oh Jesus. Manusia jasmani kami boleh lemah, tetapi manusia roh kami terus kuat, terus kuat, terus kuat. Ora para skala bala bala. Kami masuk dalam alam spiritual, di mana roh kami bertemu dengan Tuhan. Ora para skala bala 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 bala. Oh Jesus, ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Ora baba baba bala skala bala 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 bala. Ora baba baba skala bala 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 bala. Ora bala bala bala. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Ya, kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus penuhi kami. Jesus, ora bala segala bala 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 bala. Oh, ora bala 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 bala. Jesus for everyone, for everyone. Ora bala segala bala bala bala. Ora bala 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 bala. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Yes. Jesus for everyone. Kami percaya ada penuhan. Jesus for everyone. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya ada pengurapan baru. Kami percaya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terjadi pemulihan, terjadi kemenangan, terjadi kebebasan. Ora para sekala
disembuhkan Tuhan, katakan haleluya. Yang percaya kau berkemenangan, katakan haleluya. Oh, mari terus sembah Tuhan. Api yang di atas mezbah harus terus dijaga, tidak boleh dibiarkan padam. Jaga, jaga, persembahkan hidup kita sebagai korban bakar. Terus Tuhan mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terus membanjiri setiap kami, mencengkram setiap kami di dalam hadirat kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau berdiri bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Engkau terus berdaulat atas bangsa Indonesia. Bahkan pencurahan Roh Kudus hari-hari ini lebih dahsyat lagi Engkau nyatakan atas bangsa Indonesia. Terjadi revival besar-besaran di dalam bangsa Indonesia, di dalam Kristus Yesus. Bahkan Indonesia dijauhkan dari segala LGBT, dari segala roh lesbian, dari segala roh pergaulan bebas, korupsi. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan membanjiri atas bangsa Indonesia sehingga mengalami pertobatan besar-besaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, berdoa bagi pemimpin dan presiden dan wakil presiden Tuhan. Berserta seluruh jajaran yang ada, Tuhan memberkati dengan roh kebijaksanaan, roh kejujuran, roh keadilan, terlebih roh takut akan Tuhan. Turun atas Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan saat ini kami mau angkat tangan kami Tuhan, memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Aven Hardianto, hamba-Mu yang sudah Kau pilih, sudah Kau tetapkan menjadi gembala atas gereja-Mu di tempat ini. Kau sendiri yang terus akan memperlengkapi, Kau sendiri yang terus memberikan kekuatan yang baru, penghiburan, bahkan kemampuan untuk membawa gereja-Mu naik tidak turun, naik menjadi kepala bukan ekor, menjadi berkat bagi kota-kota bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Diberkati dengan berlimpah-limpah usahanya, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan berkati keluarga besarnya, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah kesehatan, kekuatan, kedaulatan penuh. Engkau berkarya atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan Kau Tuhan terus mengurapi dengan pengurapan double portion atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi para pengerja-Mu, jemaat onsite, jemaat online Tuhan. Bapak, biarlah satu kesatuan hati ada bagi setiap kami, dan kami tidak memusingkan soal penghidupan kami masing-masing, tetapi kami fokus kepada panggilan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi grup CMM Tuhan, bagi Bapak Nevi Bokor, Saudara Erik Tuhan, Bapak Bambang Minahasa, Bapak Rainer Taulut, Ibu Idayani Tuhan Semarang, Ibu Neneng Lampung. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan memberkati. Saudara Filipus Surabaya, Ibu Putri Jogja, Bapak Tondi Surabaya, Ibu Erika Jakarta, Ibu Erina Kupang, anak Charlotte Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan memberkati saat ini Bapak. Juga Ibu Leni Jayapura, Ibu Yohana Bekasi, Bapak Harsono, Ibu Joli, Ibu Susan Bekasi, Ibu Susan Bekasi, Ibu Ninu Bekasi, Ibu Febri Surabaya, anak Jaiden, Bapak Roni Bandung, Bapak Samuel Makassar. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mungkin sakit, penyakit, ekonomi Tuhan, studi Bapak, usaha, pekerjaan, jodoh, ataupun pemulihan dalam keluarga. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, Engkau berdaulat penuh atas hamba-hamba-Mu, memberikan kemenangan demi kemenangan bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Baik berkat keturunan, oh Tuhan, tumbuh kembang anak, tekanan hidup, trauma masa lalu, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkarya menolong, memampukan, menguatkan setiap mereka, sehingga mereka boleh mengalami
berdoa bagi para penabur Tuhan, yang sudah menabur di dalam rumahmu Tuhan. Seperti dalam janji-Mu, siapa yang menabur akan menuai. Demikian juga para penabur ini Tuhan. Siapapun yang menabur akan menuai dengan berlipat kali ganda. Berkat daripada Engkau turun bagi hamba-hamba-Mu yang sudah menabur di dalam rumah Tuhan. Apapun yang menjadi taburan mereka, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami mau katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan, mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia. Mari jemaat diri katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Janji sama Tuhan, pekerjaannya sampai kami dapatkan sama-sama, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia dan memerintah bersama Dia dan memerintah bersama Dia. Yang percaya akan memerintah bersama Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya dan menyelesaikan para segala. Makasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang hadir tengah kami. Kami percaya Roh-Mu sedang melayang-layang. Roh-Mu sedang menjelajah ke seluruh tempat ini untuk melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh hati kepadamu. Kami percaya kami terima kemenangan. Kami percaya kami mendapatkan kemuliaan pada saat kami melakukan dan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bebaskanlah hamba-Mu daripada yang hamba-Mu tidak sadari. Biarlah setiap ucapan, tiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah menjadi isi hati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes.
Sekali lagi lebih meriah, saudara bisa lakukan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Yes. Ya silakan duduk saudara. Ya bersyukur buat dimana hari ini meskipun cuaca sedang tidak mendukung kita untuk beribadah. Tetapi saya melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat, orang-orang yang luar biasa. Saudara mempertahankan api saudara tetap menyala. Amin saudara. Pada waktu kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang membawa hati kita, hidup kita sebagai korban persembahan. Yang tujuh katakan amin. Zaman dulu korban persembahan dikatakan bahwa batu yang ditumpuk di atasnya dikasih lembu, sapi, domba. Saudara, itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru korban persembahan. Itulah adalah kita. Bibir yang memuliakan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 1. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tulus dan bersih, tulus dan ikhlas itu jadi satu. Ya atau iya? Tidak bisa dipisah saudara. Saudara, dan saya percaya orang yang bersih hatinya akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Seumur hidupnya pasti akan selalu bersyukur saudara. Pasti akan selalu berkata selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Yang percaya kau bersyukur pada pagi hari ini boleh melewati setengah tahun dari perjalanan tahun ini. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa saudara. Orang yang hatinya murni itu tidak ada kepura-puraan. Saudara, firman Tuhan selalu menyinggung tentang hati. Hati yang benar, hati yang bersih, hati yang jujur. Dan saudara ingat khotbah Yesus di Sabda Bahagia. Yang sempat dikutip oleh beberapa tokoh dunia. Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya tidak merancangkan sesuatu yang jahat. Ya karena mereka akan melihat Allah. Yang suci hatinya itu tidak merancangkan sesuatu yang jahat. Tidak merancangkan sebuah malapetaka buat orang lain. Saudara, kenapa dalam kekristenan hati yang tulus, ikhlas, selalu sering disinggung dan selalu ditekankan. Karena inti dari manusia itu bukan otaknya, bukan gelarnya, ya profesor, doktor, bannya bocor-bocor, bukan, saudara. Tetapi adalah hati, saudara. Dan dikatakan saudara, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ingat hati bagaikan sumber mata air. Kalau sumbernya kotor, sudah pikirannya negatif selalu ke orang. Ya, maka yang lainnya juga kotor. Hati kotor, mulut kotor, pikiran kotor, dan perbuatan kotor. Karena apa? Timbul dari hati, saudara. Dan juga dikatakan juga dalam Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Yang menajiskan orang itu bukan makan babi, saudara. Yang menajiskan orang itu adalah yang keluar daripada mulut, saudara. Karena lidah tidak bertulang, saudara. Tetapi saudara tahu ada beberapa orang yang gagal. Orang-orang yang hebat. Tapi gagal masuk di dalam tanah perjanjian. Gagal menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Gagal menyelesaikan ya pekerjaan pelayanannya dengan baik. Saudara, ciri-cirinya apa? Yang pertama, orang ini suka bersungut-sungut, saudara. Dikatakan bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati tanah Mesir atau padang gurun ini. Lupa. Kalau dibawa keluar Musa menuju tanah perjanjian itu untuk mendapatkan negeri yang penuh susu dan madu, saudara. Tambah mereka pada waktu dalam proses. Mereka lupa dan berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini
supaya kami tewas oleh pedang. Saudara, tambah menerka-nerka, saudara. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, tambah menerka-nerka, saudara. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir, melihat masa lalu lagi, saudara. Seperti yang dilakukan umat Israel kepada Musa. Mereka lupa tentang kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah kirim roti daripada surga. Mereka lupa pada saat mereka berjalan di panas, Tuhan kirim tiang awan. Mereka lupa pada saat mereka kedinginan, Tuhan kirim tiang api untuk menghangatkan mereka. Saudara, dan mereka berjalan dengan mengikuti daripada tuntunan Tuhan. Kalau tiba-tiba awannya bergerak, mereka juga bergerak. Artinya mereka tidak merancangkan dan mereka tidak ada kuasa untuk berpikir, saudara. Dan mereka lupa kalau Allah yang membelah laut untuk membebaskan mereka daripada kejaran pasukan Firaun, saudara. Mereka lupa kalau kasut mereka tahan 40 tahun. Sandal mana, sepatu mana yang kuat 40 tahun, saudara? Ada? Gak ada. Paling maksimal 5 tahun. Ya, gak dipakai tambah jebol sepatu. Iya atau iya? Saudara yang pengalaman punya sepatu, saudara. Dan mereka bersungut-sungut sehingga mereka menggusarkan pemimpin mereka. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33 dikatakan, mereka menggusarkan dia dekat air Meribah. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memaitkan hatinya. Musa enggak salah. Tapi disungut-sungutin terus, saudara. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Banyak di antara kita, kalau di gereja, ya nyanyi lagu. Oke. Terima kasih Yesusku. Buat kemuliaan kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Banyak orang yang menyanyi lagu ucapan syukur, tetapi hatinya tidak bisa bersyukur buat berkat Tuhan pada hari ini. Ketetapan Tuhan untuk hari ini. Ketetapan Tuhan kita untuk menang, ya kita menang. Ketetapan Tuhan untuk kita diproses, ya kita proses, jalani proses itu. Tetapi tidak ada sebuah niat buruk daripada kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Atau kita menggunakan pikiran kita yang gede bakpo. Saudara, puji Tuhan, saudara. Di mana hari ini, ya Everyone for Jesus, Empower 21 terjadi di Jakarta. Beberapa rombongan kita berangkat ke Jakarta, beberapa anak kita, saudara. Dan saya berkatakan kepada mereka, tangkap apinya. Tangkap apinya, impartasikan kepada gereja di Kota Malang. Dan saya percaya, itu merupakan trigger. Trigger itu artinya pemantik. Pemantik untuk kegerakan. Ya, Pentakosta ketiga akan dimulai. Penuaian jiwa terakhir akan segera terjadi. Yang setuju katakan amin, saudara. Dan satu lagi, ya, di mana orang yang tidak bisa menjaga hati dipengaruhi oleh situasi atau mudi, saudara. Di dalam Ayub 23 ayat 11 katakan, 10-11 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Lalu aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang, saudara. Berbicara mengenai kakiku tetap mengikuti jejaknya, itu adalah orang yang berintegritas, saudara. Meskipun di depan ada lumpur, kalau Tuhan sudah suruh, dia tetap akan melangkah. Meskipun kadang pikiran kita berpikir kita makan apa, tapi tetap mengikuti jejak Tuhan. Jejak Tuhan apa sih? Melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, sampai it finish, sudah selesai di atas kayu salib. Saudara, belajar seperti Ayub, ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya, menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi 6 bulan ke depan. Tetapi biarlah iman kita tetap kuat, tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Belajar untuk mengingat semua kebaikan daripada Tuhan. Pada waktu kita bisa mengingat semua kebaikan daripada Tuhan, maka semuanya
tentram, damai, sukacita, kesehatan, berkat-berkat secara materi. Tuhan akan perintahkan untuk mengejar kita. Yang 7 katakan amin. Ya, saudara jangan pernah berpikir, aduh Tuhan itu jahat, saudara. Bahkan dikatakan apa? Daud saja berkata, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Saudara, Daud adalah seorang raja, di mana dia dikhianati oleh orang yang bernama Shimei. Pada saat Daud menjadi raja, pada saat Daud diberkati, Shimei ini adalah seorang penjilat. Itu ditulis dalam Alkitab. Ya, jadi coba saudara baca baik-baik. Dia mengatakan yang baik-baik tentang Daud. Tapi pada waktu Daud sedang dikejar-kejar Absalom, anaknya, Shimei yang berkhianat kepada Daud. Saudara, bahkan pada waktu Daud berada di seberang sungai, Shimei berkata, dasar kamu, raja nggak tahu diri, sampai anakmu sendiri saja, sampai mengejar-ngejar engkau. Ya, sialan kamu. Ya akhirnya lihat tuh, kamu dikutuk Tuhan. Lihat tuh, bla 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 dan sebagainya. Mengatakan yang buruk tentang Daud, saudara. Bahkan pahlawan-pahlawan Daud yang berada di seberang sungai. Ya karena Shimei berani karena di seberang sungai dia, saudara. Dia jadi ibarat seperti anak kecil yang ngejek Daud karena tahu Daud nggak bisa membalas. Tapi Daud hanya diam saja. Ya justru pada waktu itu pahlawan-pahlawan Daud berkata, Tuanku, biarkan aku pergi ke seberang sungai itu. Aku akan berenang dan aku akan memenggal kepala dari pajak anjing ini. Saudara, pahlawan-pahlawan Daud berkata, Daud dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan Daud. Iya, bahkan berkata, tak penggal kepalanya Tuanku demi Tuanku. Tapi Daud berkata, ya biarkan orang ini mengata-ngatai aku. Siapa tuh tahu Tuhan berbelas kasihan kepada aku. Saudara, padahal jenderal-jenderalnya itu mau membalas. Tapi Daud jangan. Saudara. Dan puji Tuhan juga Daud dikelilingi orang-orang yang baik. Pada saat dia kepingin minum air dari perigi Bethlehem, dia akan rindu rasanya minum. Karena pernah minum air dari perigi Bethlehem. Dan dia berkata, aku pengen. Diam-diam. Tripira daripada Daud mengendap-endap di pasukan daripada musuh, saudara. Pasukan daripada musuh untuk mengambilkan air buat Daud. Dan pada waktu Daud tidak tahu, dipersembahkan ya kepada ini Tuanku, kami berhasil mengambil air dari perigi Bethlehem yang kau inginkan. Saudara, saya melihat kisah ini luar biasa sekali. Orang yang mau berkorban, orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk rajanya, untuk pemimpinnya. Dan Daud berkata apa? Ya, manakah mungkin aku tega meminum air yang dengan mempertaruhkan nyawa pergi ke kemah musuh. Saudara, dan tetapi aku akan mempersembahkan air ini untuk korban kepada Tuhan. Saudara, bukankah Daud itu yang dipikirkan artinya semua buat Tuhan? Bukan buat zona nyamannya. Bukan buat hobinya. Bukan buat prestasi prestisnya. Saudara, tetapi dia selalu bersyukur tentang Tuhan. Dan saya berdoa jemaat tempat ini, pelayan Tuhan tempat ini. Berpikirlah apa yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. Berpikirlah apa yang bisa Tuhan ambil dari hidupmu. Yang 7 katakan amin. Ya, kok ada talenta, beri talenta yang terbaik. Kok ada harta, beri harta yang terbaik. Kok ada hati yang mengasihi Tuhan. Kok suka berdoa, doa yang terbaik. Jadilah pendoa, saudara. Yang ketiga, orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Biasanya, yang ketiga, terakhir, ada spirit pemberontakan, saudara. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpinmu. Ini maknanya dalam, saudara. Dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Bagi orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Saudara, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Saya tahu pemimpin yang di atasnya siapa. Saya belajar taat. Ada apa-apa saya permisi. Bukan karena kedekatan saya lancang. Tidak pernah permisi. Saya tidak datang doa pengerja, saya izin kepada pemimpin saya. Ya pemimpin yang kedua, pemimpin yang pertama saya izin saudara. Sehingga apa? Mereka dengan senang hati saudara. Ya bahkan ada yang pernah bercerita kepada saya, Pak, orang itu kok benci dengan kita ya Pak ya. Ya tapi kok masih di sini. Loh ini amit-amit ya Pak, amit-amit. Kalau sampai mati pun juga kita yang nguburkan loh. Masa kita menolak? Udah saya gak mau nguburkan kamu. Ya kan gak mungkin. Seperti itu. Kita sebagai hamba Tuhan. Ya kita ibaratnya kalau mati kita yang akan menguburkan jemaat. Saudara, ya puji Tuhan ya. Kemarin di Swaru bukan puji Tuhan karena ada orang mati. Ya puji Tuhan pelayanan pemakaman boleh berjalan dengan baik. Ya gereja cabang Swaru itu kan selalu ada sebuah intimidasi. Nanti kalau mati yang nguburkan kamu kalau gerejanya dari Malang siapa? Ternyata luar biasa. Justru katanya orang sekampung. Pemakaman paling mewah, peti mati paling bagus, dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, kita diingatkan tentang Korah, Datan, dan Abiram beserta 250 pengikutnya. Yang sebenarnya mereka itu adalah suku Lewi, suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, suku yang dikhususkan untuk memuji Tuhan. Tetapi mereka selalu memberontak kepada Musa dan Harun. Saudara, kadang-kadang pemberontakan itu tidak kita sadari. Dengan apa? Lupa untuk izin. Saya mengukur diri saya dengan diri saya. Kalau saya lupa izin kepada Pak Niko, berarti saya mulai lancang. Kalau saya lupa izin kepada orang yang di atas saya, tapi saya langsung ke Pak Niko. Ya, saudara, saya artinya lancang. Berarti saya mulai sembarangan. Menganggap remeh pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Ukurannya itu aja, saudara. Karena apa? Izin itu kan berbicara mengenai sebuah ketulusan. Alasan itu bisa dibuat. Tetapi kalau hanya alasan, kita itu tidak bisa membohongi hati kita. Engkau berbohong kepada pemimpinmu. Engkau memanipulasi pemimpinmu, saudara. Dan sia-sia. Ya kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau dipenuhi segala pikiran negatif. Yang menyebabkan engkau kehilangan upahmu. Saudara. Sehingga dikatakan. Gara-gara pemberontakan. Korah, Datan, dan Abiram. Saudara. Ayat 32. Ya saya juga percaya bisa terjadi. Di hari ini. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Ayat 32 dikatakan. Ya. Ibrani 13, bilangan 16 ayat 32, bilangan 16 ayat 32, bilangan 16 ayat 32 dan dikatakan, Pak kejadian itu tidak ada. Kejadian Palu saudara lupa? Tiba-tiba bumi membuka, mulutnya lebar-lebar. Buka bilangan 16 ayat 32. Dan dikatakan apa? Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dengan semua orang yang ada pada Korah. Dengan segala harta milik mereka. Amin. Saudara. Dan pemberontakan itu biasanya cari teman. Ingat loh. Yang ditelan habis-habis itu Korah dan seisi pengikutnya loh. 250. Suku yang harusnya bersyukur. Mendukung pelayanan daripada Musa. Mendukung perjalanan daripada Musa. Justru yang bersungut-sungut tentang Musa. Saudara, sehingga bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dengan semua orang yang ada pada Korah. Dengan segala harta milik mereka. Jangan sampai, saudara. Kalau saya berpikir ulang. Berarti kalau yang anaknya 1, kalau yang anaknya 4, yang anaknya 5. Berarti dihabiskan dong keturunannya. Dihabiskan oleh Tuhan. Kalau anaknya 4 berarti habis semua. Karena seisi rumah. Kalau anaknya 1 dihabiskan sama Tuhan. Artinya dipunahkan keturunannya. Saudara,
Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan menghukum Korah dan mengikutnya. Karena apa? Tidak ada penundukan diri. Dan selalu memberontak kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah manusia biasa, bisa salah. Bisa lalai. Tetapi mereka adalah ketetapan Tuhan. Yang ditaruh di atas daripada rakyat daripada Israel. Untuk membawa ke tanah perjanjian. Saudara. Dan biarlah kita jaga hati kita masing-masing. Ya, jangan ada pikiran negatif. Jangan ada pikiran yang memaitkan kita. Kalau saudara nyembah Tuhan, lepas saja. Saudara, saya percaya orang yang punya ganjelan, nyembah Tuhan itu gak bisa plong. Belajar untuk kalau datang ke gereja, fokus hanya kepada Tuhan. Yang mau fokus hanya kepada Tuhan, bila lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Mari saya undang jemaat itu bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saya diingatkan, kata-kata tulus dan ikhlas itu jadi satu. Kau percuma tulus tapi gak ikhlas. Tetapi kata-kata taat dan integritas itu jadi satu. Kalau taat, di depan orang kau bisa seolah-olah taat. Tapi kalau integritas itu masalah di belakang. Bagaimana pada saat tidak ada orangnya, pada saat orangnya tidak tahu, engkau tetap taat. Itu namanya integritas. Amin, saudara. Ya, bahkan kalau saya boleh berkata, saat ini saya mau pindah rayon pun bisa. Tapi saya belajar untuk integritas. Meskipun almarhum Pendeta David Cakrawicaksana sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya belajar untuk melihat hubungan di masa lalu. Dan saya belajar untuk integritas. Supaya saya dikenal sebagai orang yang berintegritas. Bukan seorang yang suka berkhianat. Amin, saudara. Itu. Dan orang yang cinta Tuhan pasti makin lama hatinya seperti Tuhan. Saudara. Bahkan ada katakan barang siapa dalam Tuhan, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa sih yang dilakukan Tuhan di muka bumi ini? Menyelesaikan tugas Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. It finish, bukan berhenti di tengah jalan. Yang tujuh katakan amin. Mari kita katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yang mau cinta Tuhan katakan, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya biar kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tidak mau bersungut-sungut. Kami tidak mau memberontak. Dan kami tidak mau menganggap remeh apa yang menjadi ketetapan Tuhan.
biarlah kami tetap mengikuti jejak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jika bentar lagi kami akan memberikan persembahan, baik jemaat onsite maupun online, biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya di rumah Tuhan akan ada banyak makanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara multimedia. Shalom saudara-saudari terkasih, saya Andriana Gastian Ningrum. Senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan yang terdapat di gereja yang kami rangkum dalam GBI Surapati News. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 7 Juli 2024 yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Main Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aven Hardianto dan disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam onsite setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam yang akan diadakan di Surapati Hall. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi yang akan diadakan di Sekretariat GBI Surapati. Halo pasukan Next Generation, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah pemuda-pemudi loh. Ayo beribadah dan berfellowship bersama. Seru banget loh, hanya di GBI Surapati Hall. See you, bye! Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung di dalam KUL untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan mendapatkan keluarga rohani yang memiliki visi kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. Buy for Blessing. Tidak ada hal yang lebih menenangkan selain daripada menjadi berkat bagi sesama. Dapatkan koleksi kaos edisi terbaru Mengasihi Tuhan dan Sesama. Bangkit, jadi teranglah. Saudara dapat membeli melalui online shop Tokopedia maupun Shopee dengan scan kode QR yang tertera di layar. Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Berikut hotline GBI Surapati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Surapati, saudara dapat mengikuti atau memfollow Instagram gereja kami dengan nama akun @GBI Surapati. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbisurapatimalang.com. Sekian GBI Surapati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati.
Ya puji Tuhan, mari kita akan akhiri menara doa pada malam hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara percaya bulan Juli, bulan kemenangan, bulan penuh dengan berkat, bulan kau disertai Tuhan, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya, ayo bersama-sama katakan, saya percaya Tuhan jawab doa saya. Yang percaya katakan haleluya. Mari kita katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Yang percaya Allah menolong engkau katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan berkatnya melimpah. Yang percaya bulan ini engkau akan terima kemenangan, katakan haleluya, haleluya. El Shaddai. Kami sedang menyembah El Shaddai, Allah yang besar, menang atas maut, menang atas segala yang jahat, menang atas hal-hal yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan sangat mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora para segala para segala. Mari saudara, siapkan hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak tunggal persekutuan dan mari dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk dua kalinya menjemput kita di dalam permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu.